Oke, mari kita langsung bahas sumber kita hari ini ya. Kita mau gali lebih dalam nih dari buku The Psychology of Money. Sip, Fokusnya bukan sekedar tips ngatur uang, tapi lebih ke kenapa sih kita bersikap begini soal uang, terutama hubungannya sama kebebasan. betul. Ini yang menarik ya. Bukan soal apanya, tapi kenapanya. Iya kan? Dan sumber ini bilang, pengalaman pribadi kita tuh, yang padahal cuma seiprit dari apa yang terjadi di dunia, Mhm. itu malah dominan banget ngebentuk cara kita mikir soal keuangan. Makanya, kadang kita lihat keputusan finansial orang lain, kok kayaknya aneh banget gitu. Gila. Padahal buat mereka itu masuk akal banget ya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Persis. Jadi, ya nggak ada yang benar-benar gila, cuma beda kacamata aja. Nah, ini langsung nyambung ke kenapa orang pinter aja bisa beda pendapat soal investasi atau risiko. Bukan karena yang satu lebih cerdas dari yang lain, tapi ya itu tadi. Pengalamannya beda. Bener, pengalaman masa lalu, entah itu kena krisis atau malah untung gede, itu ngebentuk cara pandang mereka soal uang. Cerita hidupnya beda-beda. Nah, ngomongin soal kebebasan nih, ada satu ide kuat banget dari sini. Soal apa sih kekayaan sejati itu? Gimana tuh? Ternyata bukan cuma ya punya duit numpuk gitu. Ada psikolog Angus Campbell. Dia bilang faktor utama kebahagiaan itu bukan gaji gede atau gelar mentereng, Bukan itu. Terus apa dong? tapi punya kontrol penuh atas hidup kita. Kemampuan buat bangun pagi dan mikir, hari ini gue bebas mau ngapain aja. Wah, itu dalam sih. Itu, katanya, dividen tertinggi yang dibayar oleh uang. Kebebasan ngatur waktu sendiri. Ini, relevan banget sama kondisi kita sekarang ya kan? Banyak pekerjaan sekarang kan basisnya pengetahuan, Iya, pakai otak terus. alatnya pikiran kita, dan rasanya tuh nggak pernah benar-benar bisa libur gitu, selalu kepikiran kerjaan. Bener banget. Beda sama zaman dulu kayak era Rockefeller gitu ya. Mungkin mereka bisa beneran duduk tenang mikir. Nah, kita sekarang walaupun jam kerja formal mungkin lebih pendek, tapi rasanya kayak kerja 24/7. Kontrol atas waktu kita jadi berkurang. Dan itu ngaruh ke kebahagiaannya, meskipun mungkin secara materi kita lebih mampu dari generasi dulu. Kontrol waktu jadi kayak barang mewah baru. Betul, betul. Ada cerita menarik juga nih dari Derek Sivers. Dia cerita titik di mana dia merasa bebas itu bukan pas dia jual perusahaannya loh. Oh ya, kapan tuh? Justru pas umur 22. Waktu itu tabungannya baru sekitar $12.000. Masih gitu? Iya, tapi jumlah itu udah cukup buat dia berhenti kerja dan fokus jadi musisi penuh waktu. Ini soal konsep cukup atau enough, kayak kata Joseph Heller. Wow, menarik. Jadi cukup itu relatif banget ya. Cukup untuk apa dulu? Iya, beda banget sama cerita Rajat Gupta. Udah punya 100 juta dolar, tapi masih ngerasa kurang, masih ngejar lebih, sampai akhirnya kena kasus. Gagal nemuin rasa cukupnya ya. Padahal udah sebanyak itu. Belum merasa pegang kendali penuh juga berarti. Nah, itu dia. Dan ini nyambung ke paradoks lain. Kekayaan sejati itu seringkali malah yang nggak kelihatan loh. Maksudnya gimana tuh? Yang nggak kelihatan? Ya, mobil mewah, rumah gede, itu kan seringkali cuma nunjukin pengeluaran besar yang justru mengurangi kekayaan pemiliknya. Oh iya iya, jadi itu bukan aset produktif ya, tapi lebih ke konsumsi. Betul. Orang beli barang mewah kan seringnya biar dikagumi ya kan? Tapi yang dikagumi malah barangnya, bukan orangnya. Bener juga. Orang cuma lihat mobilnya, bukan siapa yang nyetir. Padahal rasa hormat, kekaguman yang tulus itu, sumber ini bilang lebih mungkin datang dari sikap rendah hati, kebaikan, empati, bukan dari pamer harta. Setuju, setuju. Jadi kekayaan yang sebenarnya itu lebih internal ya, bukan eksternal. Bisa dibilang gitu. Jadi intinya tuh kayak bergeser gitu ya. Bukan lagi soal numpuk harta sebanyak-banyaknya. Tapi lebih ke, Lebih ke gimana pakai uang sebagai alat untuk membeli kendali atas waktu kita. Nah, disinilah peran menabung jadi krusial banget. oke, menabung bukan cuma buat tujuan spesifik berarti ya, kayak beli rumah atau mobil? Bukan cuma itu, tapi lebih sebagai kayak bantalan pengaman gitu. Lindung nilai buat ngadepin kejutan hidup yang nggak bisa diprediksi. Jadi semacam dana darurat tapi lebih luas maknanya ya, buat fleksibilitas. Iya, tabungan itu ngasih kita ruang gerak, fleksibilitas, kemandirian. Pas hidup lagi nggak sesuai rencana, kita tetap punya pilihan. Oke, oke. Jadi ngelola uang biar kita bisa tidur nyenyak di malam hari, itu kayaknya panduan paling oke ya. Universal banget itu kayaknya.
Benar. Artinya, kita perlu nyeimbangin antara ambisi ngejar materi sama ketenangan pikiran, sadar kalau kemampuan buat ngelakuin apa yang kita mau, Kapan aja kita mau, dengan siapa aja kita mau. selama yang kita mau. Nah, itu hasil akhir yang, wah, nggak ternilai harganya. Itulah esensi kekayaan sebagai kontrol atas waktu kita. Kebebasan itu. Bener banget. Itu tujuan utamanya. Jadi nih, dari semua obrolan kita tadi, ada satu pertanyaan penting buat direnungkan sama pendengar semua. Kalau memang tujuan tertinggi uang itu ngasih kita kontrol atas waktu, gimana caranya kita bisa mulai bikin keputusan finansial, mau itu besar atau kecil, yang secara sadar tujuannya emang buat membeli lebih banyak kebebasan waktu, bukan cuma buat beli lebih banyak barang. Pertanyaan bagus tuh. Apa ya satu langkah kecil aja deh yang bisa diambil mulai hari ini buat ngarah ke sana? Coba dipikirin.